saya langsung ke pertanyaan berikutnya. Nah, karena menimbang banyak sekali orang yang bertanya bahwa eh, kenapa sih gitu ya, kok dari sisi premi mereka berbeda. Tadi Bapak Ibu bisa lihat yang unit link itu preminya cenderung lebih tinggi dibandingkan yang tradisional gitu ya. Kenapa? Karena ada penjelasan tentang perbedaan komposisi gitu ya dari premi, unit link, dan tradisional. Nah, kali ini saya kasih gambaran lengkap tentang gambaran premi unit link. Bapak Ibu bisa lihat grafik. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat grafik menurun ke bawah, rupiah itu adalah biaya asuransi. Kemudian ada grafik mendatar, itu adalah usia nasabah. Jadi dalam asuransi sebenarnya ada satu prinsip yang Bapak Ibu perlu tahu adalah seiring bertambahnya usia seseorang, maka biaya asuransinya akan naik. Itu sudah pasti dan semua produk, semua asuransi, semua perusahaan sama gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah memahami hal ini, kita balik ke grafik di mana memang biaya asuransi sesuai usia itu cenderung kurvanya naik. Nah, tinggal Bapak Ibu melihat, oh berarti kurvanya kalau dari usia muda itu akan terus naik sampai usia tua gitu ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu juga melihat dua garis yang saya garisin yang membentuk titik A dan B. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, dua garis yang saya garisin ini adalah level premi. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat penjelasan saya di berikutnya. Level premi adalah perusahaan asuransi bebas menentukan premi untuk produknya masing-masing. Jadi mereka punya kebebasan dan juga kebijakan untuk menentukan saya mau kasih premi berapa ya ke nasabah dengan produk seperti ini. Jadi Bapak Ibu akan ketemu di lapangan bahwa produknya hampir sama, paling beda 1-2 poin lah gitu. Tapi kok preminya bisa beda ya? Nah, itu sebenarnya adalah strategi perusahaan saja. Jadi maksudnya perusahaan mau menentukan level preminya, dia mau jual produk ini di level premi berapa. Ya, itu nggak masalah Bapak Ibu, karena memang balik lagi hitungan perusahaan ya, kalkulasi perusahaan dan juga kebijakan perusahaan. Tapi sebagai nasabah, kita perlu paham, oh, level premi ini gitu ya, berarti bebas ditentukan oleh perusahaan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini ada garis lurus saya membentuk titik A dan B, di mana ada premi yang 1,7, ada premi yang 1 juta. Boleh nggak, Tin, dengan produk yang sama persis? Boleh-boleh saja. Itu kebijakan dari perusahaan. Nah, jadi maksudnya 1,7 ini preminya maksudnya apa gitu ya? Sekilas kita lihat, kok jauh lebih tinggi, benar nggak? Padahal sama-sama namanya unit link. Nah, ini yang tadi saya balik lagi ya, mungkin kebijakan perusahaan ya, ada perusahaan A dan perusahaan B gitu. Jadi kalau Bapak Ibu membandingkan apa asuransi dari sisi premi, Bapak Ibu perlu paham gitu ya. Tidak cuma membandingkan preminya saja. Nah, kalau kita lihat gitu ya, analisanya adalah premi yang 1,7 dengan usia 20 tahun itu sebenarnya biaya asuransinya keduanya sama. Coba kita lihat dari grafik, misalnya contoh biaya asuransi usia 20 gitu ya, itu mungkin kita kalau lihat dari grafik, ya kita baca grafik biar lebih enak, di mana bisa jadi biaya asuransi untuk usia 20 tahun itu adalah sekitar 700.000 atau 800.000 contoh ya. Nah, tapi kok premi di perusahaan A adalah 1,7, sedangkan premi di perusahaan B adalah 1 juta. Ini cuma gambaran ya Bapak Ibu, artinya oh kok perusahaan sana preminya lebih tinggi sih gitu. Karena kalau Bapak Ibu lihat dari grafik ini, perusahaan A itu pengen ciptakan cadangan dana yang lebih banyak dengan dia minta nasabah bayar lebih tinggi preminya. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin udah mulai dapat pemahaman ya. Oh, jadi sebenarnya biaya asuransinya mungkin 800.000, tapi saya diminta bayar lebih gitu ya. Bayar 1,7 kenapa? Supaya cadangan dananya bisa terbentuk lebih banyak dari awal. Sedangkan kalau si B kan 1 juta. Jadi cadangan dana yang terbentuknya juga tidak sebanyak yang A. Benar ya Bapak Ibu, kan bayarnya cuma 1 juta, ya kan?
Dikurangin 800.000 biaya asuransi, sisanya berapa? 200.000, lebih kecil kan? Sedangkan tadi kalau misalnya 1,7, biaya asuransi 800.000, berarti cadangan dananya ada berapa? 900.000. Ya, berarti kelihatan banget ya cadangan dana A itu lebih banyak, kayak gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, buat apa sih create cadangan dana yang banyak banget gitu ya? Kalau saya bilang, ini tergantung balik lagi ke kebijakan perusahaan, di mana kebijakan perusahaan itu adalah gini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, saya balik ke grafik dulu sebentar, di mana ada pertemuan titik A dan B, benar nggak Bapak Ibu? Nah, titik A dan B ini pertemuannya maksudnya apa? Maksudnya adalah di mana biaya asuransi dan premi itu sudah sama. Dan ini semua orang akan ketemu titik ini. Artinya di mana usia kita, eh, biaya asuransinya dengan premi yang kita bayar itu udah sama. Jadi ketemu titiknya. Nah, begitu ketemu titiknya, sebenarnya saya bantu ringkasin gitu ya. Kalau sudah ketemu titiknya, apa yang perlu dilakukan gitu ya? Ada dua pilihan. Pertama, preminya naik. Pasti dong, karena kan premi yang dibayar kalau dipotong biaya asuransi habis gitu ya. Tapi lama-lama sih biaya asuransi akan naik terus, benar? Sedangkan kalau premi nggak naik, berarti nggak cukup potong dong, nggak cukup gitu ya, jadi minus. Nah, yang pertama pilihannya premi yang naik, yang kedua adalah menggunakan cadangan dana yang ada untuk keberlangsungan polis dan premi tidak perlu naik. Jadi, cadangan dana ini fungsinya adalah nanti untuk menutupin kalau suatu saat di usia nasabah sudah tua, tidak produktif lagi, tapi premi dan biaya asuransinya sudah ketemu, maka cadangan dana inilah yang dipakai untuk membantu menutupi itu, sehingga polisnya tetap aktif. Nah, jadi kalau dari kedua pembahasan ini sebenarnya kita melihat bahwa premi itu adalah kebijakan dari perusahaan. Yang penting kita tahu, oh tujuannya buat apa. Nah, kalau cadangan dana makin banyak, sebenarnya itu fungsinya adalah untuk kita bilang, mumpung kita masih muda, bisa setor banyak, kita setor dulu untuk cadangin dana. Kalau suatu saat kita sudah tidak produktif, tapi biaya asuransi sudah ketemu dengan premi, maka cadangan dana ini bisa kita pakai. Sehingga mungkin ada satu konsep yang saya senang banget, yaitu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Ketika kita hari tua, kita benar-benar menikmati apa yang sudah kita setor dan kita cadangkan. Itu sih Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan Bapak Ibu mungkin menanyakan tentang saya pilih yang mana. Nah, mungkin dari penjelasan saya Bapak Ibu sudah bisa menentukan pilihan masing-masing. Bapak Ibu sebenarnya tujuannya untuk apa dan apa yang Bapak Ibu butuhkan seperti itu ya. Nah, tadi yang seperti saya bahas bahwa konsepnya adalah bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kemudian ada sedikit kesimpulan ya saya buat Bapak Ibu adalah tidak melihat asuransi hanya dari premi saja, perlu mencari tahu biaya asuransinya berapa, kemudian nasabah boleh memilih menciptakan dana cadangan yang A atau B. Bapak Ibu masih ingat ya, A itu cadangan dananya lebih banyak, sedangkan B lebih sedikit. Tapi itu balik lagi pilihan sih Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah nasabah paham dan terima konsekuensinya. Jadi kembali lagi yang paling penting adalah Bapak Ibu benar-benar mengenal produk yang Bapak Ibu ambil. Itu seperti apa konsekuensinya, seperti apa sifatnya. Itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya lanjut ke bahan berikutnya. Nah, karena tadi kita melakukan perbandingan tentang premi tradisional dan juga premi unit link gitu ya. Nah, maka tadi kita sudah bahas yang unit link, sekarang kita akan bahas gambaran premi yang tradisional. Bapak Ibu bisa lihat dari grafik sama, biaya asuransi itu akan naik seiring usia gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa sih premi asuransi tradisional itu lebih murah? Karena premi asuransi tradisional itu komposisinya terdiri dari biaya asuransi plus biaya operasional perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari grafik saya, kenapa sih premi asuransi tradisional lebih murah? Karena dia cuma cakupannya apa? Biaya asuransi plus
sedikit biaya operasional perusahaan. Nah, itulah menjawab pertanyaan Bapak Ibu juga, kenapa sih asuransi tradisional itu tiap tahun naik, ya kan? Karena biaya asuransi itu tiap usia naik. Itu maksudnya ya. Jadi itu semoga kejawab. Kalau gambaran premi asuransi tradisional itu jauh lebih simpel karena Bapak Ibu udah paham bahwa seiring usia biaya asuransi akan naik. Jadi kalau saya boleh simpulkan lebih simpel, asuransi tradisional itu sebenarnya kita cuma bayar biaya asuransinya saja plus sedikit biaya operasional. Jadi wajar ya tiap tahun itu pasti ada penyesuaian premi.